Minimnya sosialisasi dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyebabkan masyarakat masa bodoh dan terkesan bandel. Masyarakat masih terus membuang sampah sembarangan. Bahkan itu terjadi di lingkungan orang-orang berpendidikan seperti di sekolah-sekolah, kampus-kampus, dan perkantoran. Beberapa hari yang lalu, saat hujan deras mengguyur kota Somlaki, drainase masih memuntahkan sampah plastik hingga batang pisang. Lalu benarkah di awal masa pandemi COVID-19 itu membuat masyarakat enggan keluar membuang sampah dan itu dibenarkan? Apa saja tindakan-tindakan yang sudah dilakukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, namun tampaknya itu masih jauh dari regulasi yang sebenarnya? Mari kita simak wawancara bersama Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Agustinus Lerebulan dan Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Kepulauan Tanimbar Damianus Patmomolin. Ya baik, terima kasih. Jadi memang selama ini sebelum tahun 2021 sampai 2022 ini, pada tahun-tahun sebelumnya ketika setelah tahun 2019 itu COVID ini dia mulai muncul, lalu mungkin dari masyarakat sendiri menghindari penyebaran COVID itu, lalu mungkin tidak lalu mau keluar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan pemerintah daerah, tetapi lalu mereka menyediakan sampah, membuang sampah di depan-depan rumah dan samping rumah dan sebagainya. Tetapi sebelum COVID itu dia muncul pada tahun-tahun sebelumnya, itu pengawasan terhadap sampah, pengelolaan sampah di kabupaten ini dia berjalan cukup maksimal. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa pengalaman kami di Satpol ini juga pernah kami turun langsung, selain dari lingkungan hidup, kami juga Satpol pernah melakukan penertiban sampah, baik itu lebih khusus sampah-sampah basah. Nah, ketika pada musim hujan terjadi di kota Somlaki, lalu itu saluran air itu dia tidak tembus sampai ke pantai karena dilumuti dengan sampah-sampah. Nah, dengan demikian tugas kami selaku dari Satuan Polisi Pamong Praja, di mana kita menegakkan peraturan daerah, kita punya perda sendiri yang mengisyaratkan kami untuk tetap melakukan pengawasan terhadap sampah yang ada di kabupaten itu. Kami punya perda terkait dengan Taman Ketertiban Umum itu, perda nomor 26 tahun 2013 itu. Nah, di dalam isi muatan perda itu ada terkait dengan kebersihan. Dengan demikian pernah kami beberapa kali kami melakukan penertiban terhadap sampah-sampah yang berkeliaran, bahkan aliran-aliran got pada saat musim hujan itu lalu dia terkendala karena ada sampah-sampah yang tertumpuk dalam saluran-saluran got itu, sehingga kami juga sudah pernah melakukan pembersihan itu sampai ke tepian pantai. Iya. Kegiatan pembersihan itu sudah ada jadwalnya atau bagaimana Pak? Dilakukan setiap bulan atau 3 bulan atau bagaimana? Jadi memang kami lakukan berdasarkan ada kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, tetapi selain itu ketika ada laporan masyarakat, bahkan kami melihat kondisi-kondisi alam yang tidak memungkinkan dan membuat sampah itu berkerumun, maka kami langsung turun untuk melakukan pembersihan atau penertiban terhadap sampah-sampah itu. Selama ini titik-titik yang rawan penyumbatan sampah itu terjadi di mana saja? Ya, jadi titik-titik rawan penyumbatan sampah itu pertama di got di masjid depan samping penginapan Ratulel itu, satunya itu di samping got yang di samping toko remaja. Yang ke sini itu ada penyumbatan got itu saluran sampai ke pantai, itu pernah terjadi penyumbatan situ, lalu kami dengan anggota semua turun untuk melakukan pembersihan karena itu dia dari muaranya dari atas lalu dibuang sampah di atas sehingga dia tidak ada saluran, sehingga got itu kami masuk sampai ke hampir Gunung Nona sana, lalu kasih keluar semua sampah-sampah yang sehingga aliran air itu
ya waktu itu terjadi sedikit mau dibilang banjir juga ini di dalam kota itu pernah itu karena saluran itu dia tidak tembus sampai ini. Lalu pernah kami dari Satpol melakukan pembersihan hingga kami keluarkan semua sampah-sampah basah yang ada di dalam saluran got itu, lalu airnya tembus sampai ke pantai. Lalu yang ketiga di pinggir toko Damai yang dari saluran got dari toko Tujuh Serangkai turun sampai ke bawah itu, ya, kami membobolkan got itu lalu membersihkan sampah itu sampai ke pantai. Iya. Baik Pak. Dalam waktu pada saat pembersihan jenis-jenis sampah apa saja yang paling banyak? Ya, jenis-jenis sampah itu sampah-sampah keluarga yang tidak sampah. Jadi ada seperti batang-batang pisang, ada sampai spring bed, ada ya sampah-sampah keluarga yang besar itu mereka juga masukkan dalam got sehingga dia menahan air itu lalu tidak merembes sampai ke bawah pantai, sehingga terjadi pada beberapa waktu yang lalu terjadi sedikit banjir yang di dalam perkotaan. Ya. Baik Pak. Untuk pengelolaan karena terbatasnya tenaga, nah, apa yang mau kamu sampaikan kepada masyarakat untuk sadar akan tertibnya sampah? Ya, kita memberikan pemahaman bahwa kesehatan itu sangat penting untuk masyarakat sendiri, sehingga salah satu untuk membuat kesehatan masyarakat itu tercapai itu adanya pembuangan pengelolaan sampah itu dengan baik. Oke. Menurut Bapak sendiri, apakah informasi tentang sampah ini sudah sampai ke masyarakat atau belum, Pak? Pernah sudah disampaikan pada saat itu lewat Kominfo juga sudah sampaikan untuk harus setiap pagi itu sebelum jam 6, jam 5 itu sampah-sampah keluarga itu sudah harus dibuang pada tempat yang sudah disediakan, sehingga pada saat jam 6 petugas kebersihan itu sudah mulai mengangkut melalui mobil sampah itu lalu mengambil dan membuang ke tempat sampah. Beberapa tahun terakhir itu kan saya sering mendengar untuk membangunkan masyarakat, dan informasi tadi itu instruksi bupati. Mengapa itu tidak jalan lagi, Pak? Itu wewenang atau balik daripada dinas lingkungan hidup, dan mungkin karena setiap hari ada pergantian orang atau petugas pejabat yang ada di sana, jadi mungkin ada kesenjangan yang terjadi, informasi yang terjadi di SKPD terkait, sehingga itu lalu ketika pergantian itu lalu tidak dijalankan. Tapi sampai saat ini belum ada dijalankan lagi kembali toh. Nah, soal ini kan dia punya sanksi-sanksinya kan ada tuh Bapak toh. Sanksi-sanksi. Gimana Bapak yang Bapak Kadis yang bicara akan perda pengelolaan sampah ini, apakah sejauh ini sudah ada dia punya hukumannya kepada masyarakat yang sembarangan membuang sampah, Pak? Baik, terima kasih. Ini soal ini tugas daripada Satpol PP, dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil. Dan karena itu apa yang terjadi di lapangan itu merupakan temuan yang mestinya sudah dikoordinasikan dengan penyidik pegawai negeri sipil. Tugas pegawai negeri sipil adalah melakukan pemeriksaan terhadap setiap pelanggaran peraturan daerah yang telah dijalankan, tetapi dimaklumi bahwa untuk Satuan Polis Pamung Praja baru terdapat 2 penyidik pegawai negeri sipil, yaitu saya sebagai kepala satuan atau kepala dinas dengan kepala bidang penegakan hukum. Sampai dan dengan hari ini kami mengalami kendala karena memang tidak ada pegawai di bawahnya untuk menyidik pelanggaran peraturan daerah itu sendiri. Saat ini pemerintah pusat dalam hal ini Direktur Pol PP dan Linmas lagi gencar-gencar untuk melakukan pendidikan-pendidikan dari masing-masing kabupaten kota untuk mendidik penyidik pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Sangat disadari sungguh bahwa memang ada kelambanan-kelambanan yang dilakukan memang karena tadi kami sampaikan bahwa untuk tenaga-tenaga penyidik di daerah rata-rata hanya pertama kepala satuan atau kepala dinas dan
1-2 anggota yang dalam hal ini pejabat yang menangani tentang peraturan menangani tentang peraturan daerah. Nah, karena itu ada beberapa saja yang kami tindak lanjuti, dan memang untuk tugas ini sama sekali selama ini belum pernah dilaksanakan. Tugas-tugas itu biasanya kami langsung melakukan tindakan pidana ringan langsung di tempat kejadian. Misalnya seperti tadi Pak Agus bilang, misalnya terjadi tumpukan sampah di penginapan Ratulen misalnya. Ketika kami turun dengan penyidik pegawai negeri sipil, langsung dilakukan tindakan di sana, langsung dilakukan sidang di tempat, yaitu tindak pidana ringan. Seperti itu. Tindak pidana ringannya itu dengan ancaman itu, denda itu. Apapun alasannya, regulasi tentang sampah sudah sangat jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Pasal 39 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp100.000.